jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan
semua orang yang membutuhkan. Oh, bagi semua orang. Oh, bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Saudara berada, khususnya Saudara yang sedang berada di rumah, menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah pada hari ini. Mari dengan hati bersyukur, hati yang rindu, hati yang bersukacita, kita siapkan hati kita masuk ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian kita pada hari ini, kita mulai dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang sah. Turunlah atas kamu semua kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus kita. Amin. Sebagai ayat pengantar kita dalam ibadah hari ini terambil dalam Mazmur 66 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Mari kita naikkan pujian hanya kepada Yesus. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, kita telah ditebus, kita diberi keselamatan. Mari kita masyurkan akan kasih-Nya, kita berikan hormat kepadanya. Dosaku, gunung batu, harapan keselamatan.
Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan. Inilah pribadi-pribadi kami ini. Kami datang kepadamu, kami mau tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Seraya hati kami mau terangkat kepada Engkau. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa selama seminggu yang telah berlalu, sikap hati, perbuatan kami telah menyakiti Engkau Tuhan. Menyakiti sesama kami, menyakiti istri kami, menyakiti anak kami. Ampunilah kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk datang menyembah Engkau. Datang untuk melihat kemurahan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Layakkan kami Tuhan, dan kami memusrahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa bahkan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur 130 ayat 3 sampai 4 berkata demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti banyak orang. Jangan lupa kasih Tuhan bagi kita. Golgota sebagai bukti kasih Allah kepada manusia. Kasih yang ajaib. Itulah Tuhan Yesus yang turun dari sorga untuk membereskan hubungan kita dengan Tuhan yang sudah terputus. Keselamatan menjadi milik kita. Jangan lupakan kasih Tuhan bagi kita. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkan ku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia. Ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya.
kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita dalam kebaktian minggu hari ini yaitu doa kepercayaan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Jamfrik Lumintang. Saudaraku, mari kita menyatakan bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang hebat. Dia ajaib dan perkasa atas segala perbuatannya. Nyatakan dengan sungguh-sungguh dan perkatakan, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku
berkuasa perbuatanmu di hidupku. Kepada hambanya Evangelis Jan Victor Bintang, disilakan. Chào An, Thí sinh chị mày Tajahau. Iya, berharap kita semua dalam keadaan sehat, sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan satu kesempatan di dalam kehidupan kita untuk boleh tetap datang beribadah walaupun tidak seperti biasanya, tapi tidak mengurangi semangat, antusias kita untuk tetap beribadah. Sudah tentu saya berharap kita masih tetap dalam satu wejangan dan himbauan daripada pemerintah supaya tetap social distancing, physical distancing, menjaga jarak, dan supaya kita berharap semuanya apa yang sedang melanda dunia, melanda bangsa kita, melanda Kota Palu cepat berakhir. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita minta pimpinan daripada Tuhan. Kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menghaturkan puji dan syukur segala kebaikan, cinta kasih, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, tapi kami tetap percaya tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu kejadian di luar kontrol Engkau. Semua di dalam kontrol Engkau. Bahkan Engkau mendesain segala sesuatunya ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang percaya. Karena firman-Mu berkata di dalam kitab Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami amini, kami imani Tuhan, apa yang menjadi perkataan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kami juga bersyukur. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, perhatian, kepedulian Tuhan atas kehidupan rohani kami tetap nyata. Di mana pada hari ini kembali Tuhan mau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Karena melalui firman-Mu lah Tuhan yang sungguh boleh menguatkan, meneguhkan. Apalagi di kondisi seperti ini. Kami butuh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Tuhan. Ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami sadar betapa kami lemah untuk memahami firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Roh yang sudah memimpin para penulis Alkitab menuliskan firman-Mu, Roh yang sama yang menuntun kami masuk ke dalam kelimpahan firman-Mu. Kami boleh dimengertikan, tapi bukan hanya kami dimengertikan, oleh karena kami juga sadar betapa kami lemah untuk memberlakukan, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami butuh pertolongan dari Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan, kami boleh mampu terapkan, ejawantakan dalam seluruh area kehidupan setiap kami. Karena itulah menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jam ini. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan yang berkuasa. Dengar dan sambut doa kami. Kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Mazmur 13. Mazmur nomor 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Kepercayaan. Dari ayat yang kedua hingga ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata demikian. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku?
dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai di sana pembacaan firman. Selamat dan berbahagia kita membaca menyimpan, tapi jauh lebih berbahagia yaitu kita yang melakukan firman itu di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita atau di dalam perjalanan hidup engkau dan saya, banyak hal yang kita katakan, ada hal yang sesuai dengan ekspektasi kita atau harapan kita atau bahkan melampaui apa yang kita harapkan. Tetapi terkadang juga ada yang berbanding terbalik. Tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita dambakan, saudara. Ada masa hidup kita seperti berjalan datar, flat. Bahkan ada masa kadang-kala kita bisa naik, bahkan terus naik. Tetapi ada masa di mana hidup kita berjalan bisa turun, bahkan cenderung turun menukik dalam, bahkan sampai titik nadir. Oh saudara, hal ini bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Apakah engkau pria, apakah engkau wanita, apakah engkau orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, apakah engkau orang kaya ataupun orang miskin, orang beriman atau tidak beriman, bisa datang melanda kehidupan kita. Bisa dimanapun, waktu dalam pekerjaan kita, di rumah kita, atau kapan saja itu pun bisa melanda kehidupan engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin sedang melanda kehidupan engkau dan saya juga. Saat ini kita di dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, atau dalam kehidupan kesehatan kita mungkin sedang mengalami problem, menghadapi masalah, bahkan mungkin penderitaan. Bapak Ibu Saudara, Daud di dalam pembacaan kita tadi di dalam Mazmur 13 itu merupakan ungkapan pergumulan dia. Permasalahan yang begitu berat yang sedang dia hadapi. Kalau kita perhatikan di sana saudara, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dia mengungkapkan jeritan hati dia. Pergumulan dia yang begitu dalam. Pada ayat 4 dan 5 kita menemukan di sana dia berdoa, datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-6 menjadi satu titik balik, diawali dengan perkataan tetapi, muncul kembali satu iman, kepercayaan, pengharapan dia. Nah itulah yang akan kita coba renungkan bersama-sama. Ada 3 bagian ini. Saudara, Alkitab kalau kita perhatikan dengan jeli selalu menampilkan apa adanya. Kehidupan yang sangat realistis. Itu terlihat dari pengalaman hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab. Saudara boleh melihat bagaimana pengalaman daripada Daud sendiri. Musa di dalam Mazmur 90 dia berkata masa hidup manusia 70 tahun. Jika kuat 80 tahun dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Dalam kitab Perjanjian Baru kita juga menemukan bagaimana Petrus bicara banyak mengenai kehidupan, mengalami masalah, menghadapi penderitaan. Paulus pun demikian, bahkan Tuhan Yesus. Bukan hanya dia mengajarkan, tapi dia sendiri mengalaminya. Oh saudara, ini berbanding terbalik dengan pengajaran daripada sukses teologi.
atau teologi sukses. Teologi sukses yang mengajarkan kalau kita ikut Tuhan akan semua berjalan lancar, berjalan mulus, laksana kita berjalan di jalan tol yang bebas hambatan. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang apa saudara? Makmur, kaya raya. Wah, ini seperti apa saudara? Seperti di negeri dongeng. Ini adalah satu penghiburan omong kosong saudara. Seorang pengkhotbah berkata, lebih baik saya dilukai, disakiti oleh berita kebenaran daripada saya dihibur oleh berita kebohongan. Sekali lagi, lebih baik saya disakiti, lebih baik saya dilukai oleh berita kebenaran daripada saya dihibur, dikuatkan oleh berita pembohongan. Oh saudara, realitas kehidupan tokoh Alkitab sangat realistik, tidak ada yang dipoles atau disembunyikan. Bahwa di dalam mengikuti Tuhan tidak ada garansi bahwa kita akan selalu hidup enak, kehidupan lancar. Tidak, dan Yesus sendiri sudah memberitahukan hal itu. Bahkan mungkin kita akan menghadapi banyak masalah, bahkan penderitaan. Memang pada akhirnya pertanyaan yang muncul, dari mana penderitaan itu? Memang saudara, sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita tahu itu adalah sumber asal muasalnya penderitaan itu datang ke dunia ini. Merupakan satu konsekuensi daripada dosa ketika manusia jatuh di dalam dosa itu sendiri. Tapi bukan berarti bahwa setiap penderitaan itu semua berasal dari dosa. Jangan sampai orang lihat orang menderita, orang langsung bilang, itu karena dosa. Saudara boleh membaca sendiri dalam Yohanes pasal yang ke-9. Menarik kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 9. Saudara, Yohanes pasal 9 ayat yang pertama hingga seterusnya berjumpa dengan bagaimana Yesus dengan murid-murid. Waktu itu murid-murid bertanya, dalam diskusi teologi dia bertanya, Guru, dia menderita ini, dia buta dari lahir. Apa karena dia pedosa atau karena dia orang tua yang berdosa? Banyak orang bukan begitu. Lihat kalau ada orang yang mungkin DP keluarga atau ada yang cacat atau apa, langsung orang ini karena DP dosa ini. Karena DP papa atau DP kakek lah dan sebagainya. Wah. Tapi Yesus menjawab, perhatikan dengan baik. Bukan dia, juga bukan orang tuanya, tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berarti saudara, ini adalah desain Allah untuk supaya melalui itu dalam penderitaan dia supaya Allah dimuliakan. Ini harus kita tangkap saudara. Ada lagi mengatakan bahwa penderitaan itu adalah akibat daripada perbuatan. Akibat daripada hukuman Allah. Memang betul banyak hal kita juga temukan di dalam Alkitab. Bagaimana bangsa Israel ketika mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ketika mereka menyeleweng, ketika mereka melakukan perselingkuhan rohani, Allah hukum mereka. Allah langsung menghajar mereka. Berkali-kali jadi penderitaan yang mereka alami diakibatkan oleh karena perbuatan itu merupakan satu ganjaran. Bisa seperti itu. Tetapi juga tidak semua karena satu hukuman. Kita lihat contoh konkret juga adalah Ayub. Tidak ada orang yang bagaimana Tuhan memberikan satu rekomendasi. Dia adalah orang yang saleh, jujur. Tidak ada orang seperti dia. Bahkan dikatakan tidak ada orang seperti dia. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia mengalami penderitaan. Dan memang konsep yang mengatakan kalau kamu mengalami penderitaan itu tidak akibat dosa. Itu memang diungkapkan juga oleh teman-temannya Elifa, Sofar dan seterusnya. Yang mengatakan itu tidak mungkin kamu mengalami penderitaan kalau kamu tidak berdosa atau tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Oh saudara, kita memberitahukan bahwa dia ada orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Seharusnya tidak ada alasan untuk dia menderita, bukan?
Maka sebetulnya yang terakhir, ini penting yang kita tangkap. Bahwa penderitaan itu semua di dalam kontrol Allah, semua di dalam kedaulatan Allah. Maka saudara, tidak ada satu penderitaan, tidak ada satu persoalan yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk COVID-19 ini, ketika melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Kota Palu, semua tetap di dalam kontrol, di dalam kedaulatan Allah itu sendiri. Yang menghadirkan penderitaan, menghadirkan permasalahan. Saudara, mari kita akan coba merenungkan keberadaan kita sendiri. Barangkali kita saat ini juga sedang dalam pergumulan masalah yang begitu berat. Masalah keluarga, masalah anak, suami, istri, masalah kesehatan, mengalami penderitaan dalam kesakitan atau di dalam kesehatan. Bahkan mungkin kita katakan pergumulan penderitaan kita merupakan akumulasi dari seluruh rentetan penderitaan pergumulan yang kita alami. Yang satu belum selesai, datang lagi penderitaan yang lain. Saudara, sangat kontekstual dengan apa yang sedang kita alami. Belum 2 tahun, masih belum selesai, masih terbayang-bayang dengan apa yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya melalui 3 fenomena alam yang luar biasa. Itu melalui apa saudara? Melalui gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Itu 3 fenomena alam yang meluluhlantakkan Kota Palu dan sekitarnya. Bahkan membawa banyak penderitaan, membawa banyak korban. Bahkan dampaknya membawa juga banyak hal yang membuat sampai saat ini menimbulkan traumatis yang luar biasa. Bukan hanya itu saudara, bahkan kita tahu pada waktu itu, saya katakan ada 3 fenomena alam, tapi ada 1 fenomena lain, penjarahan. Tidak banyak, tidak sedikit orang juga menjadi korban melalui semuanya ini. Itu yang terjadi. Oh saudara, orang bilang Om Koro baru orang alami. Sekarang datang tu tanta corona, virus corona. Waktu Om Koro datang, orang disuruh keluar rumah. Sekarang datang tanta corona, orang disuruh tinggal di rumah. Bagaimana kalau dua-dua tak jadi saudara? Cuma ada 2 hal, orang ke atas atau langsung ke bawah. Iya. Betul tuh? Jadi kita melihat belum selesai ini, datang lagi. Ini menjadi satu akumulasi terus penderitaan dan penderitaan kita alami. Saudara, hal yang sama dialami oleh Daud, maka sangat kontekstual. Saudara kalau perhatikan di dalam pasal 12, bagaimana Paulus mengalami bagaimana dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dia kasihi. Oleh orang-orang sahabat karib dia. Pada pasal 13 bukan hanya bagaimana dia ditinggalkan oleh sesama, oleh orang dekat dengan dia. Justru di pasal 13 ditinggalkan oleh Tuhan. Ditinggalkan oleh Allah. Dia mengatakan apa? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Oh saudara, ada 4 kali Daud mengatakan berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi dan berapa lama lagi. Saudara kalau perhatikan itu, kalau kita bisa gambarkan itu adalah nada-nada minor. Tunnya adalah tun-tun sendu. Diksi-diksi keputusasaan menghiasi kehidupan dia. Kalau kita perhatikan itu, ungkapan dia yang saya katakan adalah nada minor dan tun-tun yang sangat-sangat sendu. Keputusasaan. Memang begitu dalam saudara. Waktu dia mengatakan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Oh, ini perkataan yang sangat dalam saudara. Kita ingat bukan bagaimana setiap kali kita mendapatkan berkat daripada hamba Tuhan atau pendeta atau gembala kita yang mengambil dari kitab Bilangan 6 ayat 24 sampai 26.
Yang mengatakan Tuhan akan menghadapkan wajahmu. Itu dalam konteks apa? Supaya ada penyertaan, ada pemeliharaan, ada berkat. Jadi ketika dia katakan engkau berapa lama lagi engkau sembunyikan wajahmu. Jadi dia tidak akan melihat lagi bahwa Allah tidak lagi hadir, menyertai, memberkati. Dan melingkupi kehidupan dia. Allah absen di sana. Wow. Jadi begitu dalam, saudara. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami hal yang sama. Kita mengatakan, Tuhan berapa lama lagi? Seorang nenek tatkala telepon dengan saya sebagai satu hamba Tuhan pembina dengan persekutuan usia lanjut. Dia mengatakan, Pak, berapa lama lagi? Bukan satu orang, 2 orang. Begitu banyak. Berapa lama lagi? So rindu ingin berjumpa dengan sahabat-sahabat. Ingin datang ke rumah Tuhan. Saudara, memang saya melihat ada positifnya juga melalui kondisi seperti ini. Dulu orang, kita diberi kebebasan datang beribadah, bergereja. Ya, datang pun Senin Kamis. Kalau bisa kita katakan banyak orang Kristen napas. Tahu napas? Cuma Natal dan Paskah baru datang ke gereja. Tapi setelah kondisi ini, cepat-cepat datang mau cari Tuhan. Maka saudara, kalau lagi Tuhan izinkan nanti, kalau nanti masih diizinkan, kita bisa beribadah. Jangan pernah sia-siakan waktu datang terus beribadah. Berjumpa dengan saudara seiman. Sekarang orang sudah tidak bisa baku dapa, basalaman, cipika-cipiki sudah tidak bisa. Sebagai tanda satu keakraban. Maka selagi kalau Tuhan kasih kesempatan, gunakan itu dengan baik. Jangan sampai tunnya, nada minor, tun sendu itu akan menghiasi kehidupan engkau dan saya. Tapi menarik saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan dengan baik, di dalam rintihan, di dalam keluhan, di dalam ratapan seseorang, ataupun pada waktu itu adalah Daud, sadar atau tidak sadar, perhatikan dengan baik, di dalam keluhan, rintihan dan ratapan itu terkandung satu pemahaman. Terkandung satu pemahaman. Satu contoh, kalau ada orang mengatakan begini, kok orang Kristen kok kayak begitu? Itu dia sebetulnya adalah satu komplain dia, ada satu keluhan dia. Kok orang Kristen modelnya seperti itu? Bagi dia sebetulnya orang Kristen kan seharusnya tidak seperti itu, betul kan? Masa orang Kristen seperti itu? Masa ngana tega? Dengan kata lain dia tahu orang ini akan tega. Saudara, waktu Daud mengatakan berapa lama lagi, perhatikan dengan baik. Itu berarti ada satu konsep waktu. Di dalam satu ruang, di dalam satu kesementaraan. Berapa lama lagi itu bicara berarti ada durasi, lamanya. Oh saudara, dengan kata lain dia mengatakan itu ada awal tapi juga pasti ada akhirnya. Adakah orang yang menderita terus? Enggak. Ada masanya dia menderita. Sama dengan engkau dan saya ketika kita mengalami sukacita senang. Apakah terus hidup kita akan senang terus? Tidak, ada masanya. Bukankah Pengkhotbah pasal 3 mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Hidup kita seperti itu saudara. Tetapi kalau kita lanjut saudara. Jadi dalam melintian keluhan itu ada pemahaman. Tapi di sana lagi dikatakan berapa lama lagi itu tidak berhenti di sana. Dilanjutkan berapa lama lagi Tuhan, Yahweh. Bukan teriakan dalam kevakuman. Bukan teriakan di dalam apa saudara, dalam ketiadaan, dalam kehampaan dan kekosongan. Tapi waktu dia teriak dia tahu ada satu pribadi itu, yaitu Tuhan. Oh saudara,
Dalam penderitaan, dalam pergumulan, permasalahan, terkadang Allah izinkan itu menjadi satu batu ujian bagi engkau dan saya untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman, pengenalan kita kepada siapa Tuhan yang kita percaya. Kadang-kala Allah izinkan. Melalui pergumulan ini, pemahaman ini, justru Daud datang lebih tahu siapa dia, sebut kenal Allah itu. Saudara, kita ingat bukan? Bagaimana di dalam kitab Matius pasal 8 waktu murid-murid bersama dengan Yesus dalam perjalanan waktu itu ke Gadara. Di tengah-tengah menumpang dengan mereka menumpang perahu, tiba-tiba ombak datang, badai yang besar. Mereka langsung mengatakan, Tuhan, kata Tuhan di sana pakai kurios. Waktu itu dikatakan dia sedang tidur. Ada kesengajaan Yesus tidur, dia tahu. Tapi waktu mereka menyerukan Tuhan, kadang-kala dalam hal seperti itu Allah izinkan, Tuhan Yesus izinkan. Mereka menyeru, mengetahui bisa meraba sampai sejauh mana mereka mengenal dia. Oh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks kita juga saat ini, melalui apa yang sedang kita alami saudara, yang menghadirkan permasalahan, menghadirkan mungkin penderitaan dengan COVID-19 atau dengan dikenal dengan virus corona. Tetapi saudara, kita juga menemukan justru berapa banyak orang pengenalan yang sangat buruk tentang Tuhan. Tak terkecuali khususnya anak-anak Tuhan. Itulah yang jadi virus paling celaka sebetulnya saat ini. Adalah virus pengajaran sesat yang muncul. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, orang-orang itu mengatakan virus itu punya mata. Seorang pengkhotbah mengatakan virus itu punya mata. Dia buta kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang beriman dia buta. Tapi kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus itu dia melek, dia melihat. Wah, pengajaran dari mana itu saudara? Dengan kata lain dia mau katakan kalau orang Kristen, orang percaya tidak akan mungkin kena virus. Memang betul dia katakan seperti itu. Bahkan diambil lagi dari Mazmur 91 saudara. Dia mengatakan Mazmur 91 ini akan menjadi pengalaman, menjadi satu pengalaman hidup orang percaya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dia akan menyayangi kita dari semua hal-hal, bahkan apa itu? Bencana-bencana, bahkan virus-virus, sampah dan sebagainya akan dilenyapkan, kita tidak akan mengalami. Pertanyaan saya, saudara, ada tidak orang-orang Kristen di tengah-tengah virus ini mengalami kena terpapar oleh virus ini? Ada pendeta, hamba Tuhan, orang yang mengasihi mencintai Tuhan lebih daripada engkau dan saya mencintai Tuhan. Ada? Sama saja dengan kita mau katakan waktu peristiwa tsunami likuifaksi terjadi dengan bumi di Kota Palu. Begitu banyak orang anak Tuhan yang mati waktu peristiwa ini. Apa karena mereka tidak cinta? Apakah mereka tidak mengenal Tuhan? Ini satu konsep yang sangat-sangat tidak benar, saudara. Bahkan orang mengatakan kalau engkau bisa berbahasa roh, engkau bisa berglosolalia, itu imun tubuhmu itu bisa menghadapi virus apapun. Wow, termasuk COVID-19 ini. Engkau kebal katanya. Saya cari-cari di dalam Alkitab di mana itu ya. 66 kitab, mungkin ke 67, mari belum tak tulis. Pakai minyak urapan. Belum lagi dihubung-hubungkan aksara itu, pakai aksara Latin, tambah lagi Yunani, kata corona disambung-sambung, dikali dan sebagainya, jumlahnya 666. Antikristus. Wow. Dari mana ajaran ini? Nubuatan yang mengatakan nanti bulan Maret akan berhenti. Ini sebulan apa saudara? Bulan Mei. Maka sebetulnya pengajaran-pengajaran ini di dalam kondisi seperti ini ditunggang balikan. Benar tidak ajaran-ajaran seperti ini? Harusnya kita jangan cepat itu terinambobokkan dengan berita-berita seperti ini, ajaran-ajaran the success theology.
Teologi kemakmuran. Wow, yang lebih ngeri lagi ada mengatakan, jangan takut. Berpeluk, mari bersalaman, seorang pendeta turun dari mimbar, dia peluk, jangan takut, lagi dalam kondisi virus corona. Dia mengatakan jangan takut, di sini tidak ada virus, ya peluk. Cipika-cipiki. Oh, padahal kita tahu ini sudah merupakan satu himbauan daripada pemerintah. Roma 13 memberitahukan kepada kita, institusi ini, lembaga ini didirikan oleh Allah. Kita harus patuh, kita harus taat. Social distancing, physical distancing. Dan itu jelas, itu juga salah satu cara untuk mencegah untuk kita tidak terpapar. Bukankah di dalam Amsal 22 saudara ayat yang ketiga mengatakan apa? Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orangnya apa? Dia pengalaman, tidak bijak, celaka. Oh, sudah sangat mengerikan. Apa yang terjadi di Amerika? Gereja, salah satu gereja yang dipimpin oleh seorang pendeta Gerald Glenn atau siapakah namanya itu. Dia mengatakan, saya tidak takut dengan virus, saya tidak takut dengan corona. Seorang percaya. Yang terjadi berapa minggu kemudian dia mati. Anak, istrinya semua juga terpapar dengan virus ini. Di Korea pun seperti itu. Oh, pengajaran apa ini, saudara? Oh, saudara, Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam hal ini, perhatikan dalam Yohanes pasal 11. Mari kita lihat Yohanes pasal 11. Saudara, Yohanes 11 ayat 53 sampai ayat yang ke-54. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yohanes 11 ayatnya yang ke-53 dan 54. Di sana dikatakan, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Itu Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Dia pergi. Dia tahu di situ ada malapetaka. Dia adalah Tuhan. Dia pergi, saudara. Bahkan dia berperintahkan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 10. Saudara boleh melihat dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-23. Saudara, Matius 10 ayat 23 menarik. Di sana dikatakan apa di dalam Matius 10 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita. Saudara, dalam Matius 10 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Disuruh oleh Tuhan. Lari. Tahu malapetaka. Oh, saudara, beriman dengan berhikmat. Di sini kita ada dibutuhkan. Bagaimana kita juga harus berhikmat. Yang terakhir justru perkataan dari seorang pendeta mengatakan, saya mendapatkan perintah dari Tuhan. Berkata, diam, tenanglah. Dia mengutip dari kitab Markus itu. Waktu Yesus meneduhkan gelombang yang begitu besar. Tapi waktu Yesus katakan, diam, tenanglah. Langsung diam, langsung tenang. Orang itu ngomong diam dan tenang, sekarang tenang. Mungkin dia yang tidak tenang sekarang. Saudara, maka mari coba mengintrospeksi sampai sejauh mana pemahaman kita kepada Tuhan. Malah kita bersyukur melalui peristiwa ini menguji apakah kita sungguh mengenal Dia. Pengenalan itu penting dalam hidup engkau dan saya. Dan itu Daud, dia kenal. Maka saudara, naik setingkat. Setelah dia komplain, setelah dia berhenti, setelah dia mengeluh, pada ayat yang keempat dan kelima, kita menemukan di sana adalah hal di mana dia datang berdoa. Saudara, meskipun penderitaan, pergumulan sesuatu yang wajar dihadapi oleh semua manusia, tapi bukan berarti kita dengan gampang atau dengan mudah menghadapinya. Sekali lagi, sekalipun penderitaan masalah datang menjadi pengalaman yang mungkin tidak lepas dari kehidupan engkau dan saya. Tetapi itu bukan berarti karena kita orang sering menghadapi itu sangat mudah juga kita mengatasinya. Enggak.
Justru kita menemukan ada berbagai macam sikap yang salah ketika orang menghadapi masalah atau penderitaan. Ada orang waktu menghadapi masalah, penderitaan, dia melarikan diri. Ada yang melarikan diri itu dia bunuh diri, lari dari rumah, minum-minum, sudah tentu mabuk-mabuk untuk melarikan diri dari masalah atau penderitaan yang hadapi, atau ke narkoba dan seterusnya. Bahkan mungkin sampai kerja lembur. Wah, ada palia seperti baik, tapi sebetulnya mungkin adalah pelarian daripada masalah yang dihadapi. Bahkan mungkin pelayanan, jangan pikir orang yang pelayanan itu wow sangat baik. Mungkin itu adalah satu pelarian daripada istri dia veto terus, suami veto terus, orang tua veto, lebih baik di gereja jo pelayanan terus. Padahal sebetulnya cuma satu pelarian daripada penderitaan masalah. Atau yang kedua adalah menyangkali. Waktu menghadapi masalah dia menyangkali dengan cara berkata I'm okay. Waktu ditanya bagaimana keadaanmu, oh I'm okay, I'm fine. Padahal dari raut mukanya tidak bisa dibohongi. Sebetulnya dia punya pergumulan berat, dia punya masalah. Cuma menyangkali. Atau yang ketiga menyalahkan. Waktu orang dalam pergumulan dan masalah dia bisa menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, tapi terlebih juga bisa menyalahkan Allah. Waktu masalah, waktu penderitaan datang. Tapi ada juga ketika masalah penderitaan datang, mereka bisa menghibur diri dengan ungkapan time will heal. Jadi apa? Waktulah yang akan mengobati. Itu adalah mitos, saudara. Kadang kala waktu berjalan bukan tambah baik, tambah berakumulasi, tambah tidak beres. Yang kelima, yang terakhir saya lihat bagaimana orang di dalam menghadapi pergumulan, masalah atau penderitaan, kadang-kala dia menikmati, bahkan memperalat. Bisa jadi itu menjadi sumber pemasukan, minta-minta di dalam kondisi seperti itu. Saya pernah mengatakan bahwa ada satu kali, satu jemaat, saya perhatikan mengapa dia dari rumah sakit ini, sebentar lagi masuk rumah sakit sana, terus menerus. Saya tidak tahu kenapa. Setelah saya perhatikan, karena dia aktif di dalam satu komisi, satu persekutuan dan sebagainya, dan semua orang datang peduli dengan dia, memberi bantuan, memberikan sokongan. Akhirnya dia nikmati itu. Dia pikir sudah lebih bagus menderita begini, marconya kerja, dapat doi terus. Celaka, saudara. Bahkan di dalam kondisi saat ini, saudara, peristiwa yang sedang melanda dunia, melanda kota kita, banyak orang memang dampak daripada virus ini, makan korban dalam usaha tenaga dan pekerjaan, mungkin di PHK dan sebagainya. Tapi jangan sampai itu membuat kita itu menikmati itu, bahkan memperalat untuk jadi perhatian. Sementara kita tidak ada usaha, tidak ada satu tidak ada satu upaya untuk bagaimana menghadapi ini, untuk tidak hanya terus bersandar pada orang lain. Saudara ingat tubuh kita, waktu orang sakit, ya biasanya apa? Waktu sakit kadang-kala orang tidak langsung biarkan imun tubuh itu menghadapi, melawan penyakit. Belum imun tubuh orang muncul, orang suruh kasih obat bala bantuan sehingga tubuh itu tidak terlatih menghadapi apa? Sesuatu yang datang menyerang tubuhnya. Harusnya seperti itu, saudara. Saya percaya engkau mengerti maksud saya. Saudara, dan bukan itu saudara, bagaimana seharusnya kita berespons di tengah-tengah kondisi masalah, penderitaan. Saudara, ada beberapa hal memang kita tahu. Paling tidak ada dua hal. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa kendalikan. Dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pepatah mengatakan burung lewat di kepala kita, tidak bisa kita kendalikan. Ya kan? Perkataan orang kepada kita, kritik orang, tidak bisa kita kendalikan. Ya. Tapi yang kedua, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Burung lewat di atas kepala kita, memang tidak bisa kita kendalikan. Tapi waktu dia batera di kepala orang, waktu dia mampir di kepala kita, di situ orang bagaimana cara untuk bisa kendalikan supaya di tiang batera,
supaya dia jangan hinggap di kepala petorang. Demikian juga saudara, perkataan orang memang kita orang tidak bisa hindarkan, kritik orang, tapi bagaimana berespon, kita orang bisa kendalikan emosi kita, kendalikan cara kita untuk bersikap. Hal yang sama ketika musibah, masalah, penderitaan datang di dalam kehidupan engkau dan saya melalui peristiwa yang terjadi, yang tidak bisa saudara, kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa memilih, mengontrol bagaimana berespon. Oh saudara, bagaimana Daud ketika masalah datang, bagaimana dia bersikap? Oh saudara, kita temukan memang waktu Daud menghadapi problem ini, Mazmur 13 dikatakan itu dilatar belakangi dengan bagaimana dia menghadapi satu penderitaan oleh karena dikejar-kejar oleh Saul. Saul akan membunuh dia. Apa yang dia lakukan ketika untuk mencari solusi? Yang pertama dia pergi kepada istrinya Mikal. Mikal di dalam 1 Samuel 19. Dia dengan caranya sendiri, dengan pikirannya dia sebagai seorang manusia, manusiawi sekali, dia minta pertolongan. Cara solusinya, dia datang pada istrinya, dapat solusi? Tidak. Ketemu setelah istri tidak mendapatkan masalah, dia menemukan jawaban. Dia pergi kepada guru rohaninya, bapak rohaninya, Nabi Samuel. Dia juga tidak menemukan. Dia tidak berhenti di sana. Dia pergi kepada sahabat karibnya. Sahabat karib yang mungkin bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan keluar dengan pergumulan persoalan yang dihadapi. Yonatan pun tidak bisa. Lalu dia pergi kepada siapa saudara? Kepada hamba-hamba Tuhan Imam Ahimelek. Dia pergi ke sana minta konsultasi, pun tidak dapat jalan keluar. Akhirnya dia ke Nob saudara. Ke Nob, dia lari ke Nob. Saudara, apa yang dia lakukan di sana? Di Nob itu dia bicara kepada Ahimelek pada waktu itu. Apa yang kau bisa berikan kepada saya menghadapi masalah ini? Saudara boleh baca dalam 1 Samuel 19, 20 dan 21. Ahimelek cuma bilang, ada pedang Goliat. Pedang Goliat kita tahu itu adalah simbol bagaimana Daud bisa mengalahkan orang yang ditakuti oleh orang Israel, orang Filistin, dan dengan ketapelnya dia bisa merobohkan, bahkan dia bisa memancung dan dia bisa mengambil pedang daripada Goliat. Itu simbol daripada satu kekuatan dia. Bukankah itu dia bisa bawa menghadapi Saul, tapi itu juga tidak menemukan jalan keluar. Maka dia lari ke Gad, lari ke Filistin, ke luar negeri. Orang menemukan dia dan dia pura-pura gila. Dia temukan kondisi bagaimana dia selesai dengan pergumulan dia? Tidak. Di sini karena dia coba mengandalkan kekuatan diri. Mengandalkan di waktu menghadapi masalah dengan kekuatan diri. Sangat manusiawi. Tetapi Yeremia berkata apa saudara? Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 mengatakan, terkutuklah orang yang apa? Mengandalkan manusia, kekuatan diri. Tapi yang berbahagia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Bersyukur saudara, Daud akhirnya dalam ayat yang keempat dan kelima itu, dia katakan, pandanglah kiranya, jawablah aku. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Dia tahu, disitulah kuncinya. Dia datang kepada Tuhan. Pagi ke batu dia katakan, sudah pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, dalam doa. Saudara, saat ini mungkin ketika kita mengalami pergumulan masalah, air mata terus menghiasi kehidupan kita. Mungkin barangkali kita sudah tidak bisa berkata-kata, tapi adakah kita mau datang kepada Dia? Datang berdoa. Doa, mohon anugerah, belas kasihan dari Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, menarik sekali. Saudara, pada ayatnya yang ke-6, tetapi aku, itu menjadi satu titik balik saudara. Tuntunnya yang tadi dari pertama ayat yang kedua dan ketiga nadanya minor itu, tunnya putus asa, apa itu? Suatu keputusasaan yang menghiasi kehidupan dia.
Tapi kemudian waktu dia berdoa mulai naik tunnya. Dan pada ayat yang ke-6 tunnya itu makin naik. Diksi-diksi yang positif. Pengharapan muncul waktu dia katakan tetapi. Kepada kasih setiamu aku percaya. Wow. Saudara, pertanyaan kita. Apakah dia waktu dia mengatakan ini, apakah ia berhasil melupakan masalahnya? Tidak. Apakah ia pasrah saja dan menolak memikirkannya itu? Tidak. Apakah ia tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang ajaib? Musuhnya tersapu tsunami? Atau tiba-tiba istri, suami sadar bertobat, ekonomi kembali jadi baik, virus langsung lenyap dan sebagainya? Tidak, saudara. Jawabannya, apa yang membuat Daud itu bergirang, bersorak. Daud menemukan, dia sana katakan, kepada kasih setiamu. Unfailing love, bahasa Inggrisnya. Unfailing love. Maksudnya apa? Makna loyalitas Allah terhadap perjanjian. Kasih setia Tuhan, kebaikan Allah pada masa lalu itu menjadi satu pegangan dan terus menerus menjadi bagian. Ketika dia ingat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, kasihnya Allah, pemeliharaan Allah, bagaimana semuanya itu membuat dia memorinya itu kembali diingatkan mengenai kesetiaan Allah. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah setia meskipun engkau tidak setia. Kesetiaan Allah tidak dipengaruhi oleh ketidaksetiaan kita. Saya akan menutup dengan satu ilustrasi. Sudah ada satu sepasang suami istri. Iya, sudah 20 tahun berkeluarga. Dalam satu buku ada seorang menceritakan hal ini, saya mengutip. Lalu kemudian entah bagaimana akhirnya suami memutuskan untuk mereka bercerai. Dan ketika sudah diputuskan, sudah harta gono-ganinya sudah dilakukan. Dan kemudian suami itu pergi mengambil barang-barang yang ada di gudang. Kemudian mata dia tertuju kepada satu kotak yang sudah begitu lama dia tidak pernah buka. Kemudian dia bongkar. Ketika dia bongkar satu persatu, dia menemukan ada satu lembaran nota pembayaran kwitansi 20 tahun yang lalu, ketika mereka menginap di hotel pada masa honeymoon mereka, waktu mereka bulan madu. Wow. Dia lihat kertas yang sudah mulai kunyal, sudah berwarna kuning. Tapi kemudian dia buka lagi. Waktu dia buka lagi, dia menemukan ada nota pembayaran. Ketika istrinya waktu melahirkan antara hidup dan mati, oleh karena anaknya itu nyungsang, maka dia harus melewati satu kondisi yang sulit antara hidup dan mati. Tapi dia tetap dengan gigih. Akhirnya dia melahirkan selamat. Dan kemudian dia buka lagi, dia menemukan bagaimana pertama kali mereka beli mobil harus dicicil. Kemudian dia lihat lagi ada catatan di mana ketika mereka mulai pertama kali membeli rumah dengan cicilan pula. Oh saudara, tanpa sadar air matanya mulai menetes. Dia waktu lihat pertama kali waktu mereka honeymoon bulan madu, dia ingat pada kasih cinta yang luar biasa, yang sudah terpatri sebetulnya begitu dalam. Maka saudara, air matanya tidak bisa lagi terbendung. Kemudian langsung dia menemui istrinya. Langsung dia datang memeluk istrinya dan mengatakan, kita jangan cerai. Cintamu sudah mendapat begitu tempat yang paling dalam hidup saya. Apa yang kau sudah lakukan begitu banyak. Wah, dia peluk istrinya dan mereka tidak bisa cerai. Akhirnya tidak cerai. Oh saudara, karena mengingat kasih daripada istri membuat suami itu kembali diingatkan betapa sayangnya. Jauh daripada itu kasih daripada Allah kepada engkau dan saya. Daud ingat mengenai kasih Tuhan. Begitu besar bangsa Israel dipelihara, dikeluarkan. Unfailing love. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah.
Masa cuma karena dengan kejadian ini dia lupa pada kasih Tuhan? Bukankah dalam kehidupan engkau dan saya juga seringkali mengalami hal yang sama, saudara? Saya selalu mengatakan seperti ilustrasi seorang PRT atau pembantu rumah tangga di rumah kita. Misalkan satu keluarga yang punya halaman yang besar, rumah yang besar. Ketika dia menyuruh pembantu rumah tangga itu mengerjakan atau menyapu. Nah, kadangkala saudara waktu dia sapu halaman yang begitu besar atau rumah yang begitu besar. Kadangkala waktu dia nyapu masih ada yang kadangkala luput, nyandak tak sapu. Nah, tidak bersih. Nah, biasanya ibu-ibu bagaimana? Nggak usah ibu lah, juga kadangkala bapak. Waktu tak lewat ada yang tidak bersih bagaimana? Apa orang mengatakan, wih ngana nyapu bersih sekali. Apa begitu? Tidak. Kadang-kala orang bilang apa? Ngana mata di mana? Kenapa ngana nyapunya tidak bersih? Heran sekali. Cuma lihat yang kecil itu yang tak lewat, langsung kita menjustifikasi, langsung kita menyeralisasikan bahwa ngana nyapu tidak bersih. Mengapa tidak lihat yang besar, langsung lihat yang kecil? Mengapa kita juga mengikuti Allah Tuhan seperti itu? Bukankah 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin 70 tahun. Tuhan menyertai hidup kita. Melalui pengalaman-pengalaman, melalui berkat, melalui kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Masa melalui kondisi saat ini saja engkau langsung marah dengan Tuhan. Oh saudara, marilah. Biarlah melalui kebenaran firman yang kita renungkan ini. Membangkitkan kembali, mengingatkan kita unfailing love. Allah dalam kesetiaannya tetap terus menerus memelihara. Kalaupun toh kita mengalami mungkin musibah yang besar ini, tapi tetap ingat, tidak akan pernah merebut kasih kita, kasih Tuhan kepada kita. Tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita akan berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Kalaupun COVID itu kita alami, bahkan merenggut nyawa kita, bukan karena COVID itu, tetapi semua dalam kontrol Tuhan. Tapi tidak akan pernah memisahkan kita. Kita akan berjumpa dengan Dia dalam kekekalan. Amin. Dan kalaupun toh masalah kita saat ini masih terus menghantui atau datang menimpa kita, tetap ingat dan selalu bersandar kepada Dia. Waktunya Dia adalah waktu yang terbaik. Mungkin belum saat ini. Dia tahu, Dia tahu. Dia sanggup. Pertanyaannya, apakah Dia mau lakukan? Semua di dalam waktu dan kedaulatannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kebenaran firman-Mu sudah kami dengar, sudah kami pelajari. Jadikan kebenaran firman ini bukan sekedar menjadi informasi, tetapi boleh mengedukasi kami, menjadi bahan refleksi perenungan, bisa mentransformasi. Sehingga hidup kami terus boleh sesuai dengan Tuhan mau. Ketika Engkau izinkan persoalan, masalah, bahkan penderita menimpa kami, kadangkala Tuhan izinkan itu untuk menguji pemahaman kami. Sejauh mana kami mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan pengalaman-pengalaman itu makin membuat kami yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Dan Allah sedang mendesain sesuatu yang indah. Waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian KPPK 398, Tuhan memecahkan roti hidup. Kita akan menyanyikan bait pertama, kedua, dan bait yang terakhir. Di
bait kedua. Berkatlah firman-Mu, roti hidup, seperti Kau lakukan di Galilea. Hatiku bebaslah, terlepaslah, ku senang karena Kau besertaku. Perjamuan kudus merupakan sakramen, yaitu suatu tugas, satu penyelenggaraan rohani yang harus diulang kembali karena diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, ingatlah akan daku setiap kali kamu makan roti yang merupakan lambang tubuhku dan cawan yang diminum yang merupakan lambang darah Yesus yang dicurahkan. Perjamuan kudus merupakan satu peringatan, satu pengakuan iman bahwa Yesus sudah mati bagi kita orang yang berdosa. Tanpa penebusan Yesus di atas kayu salib, tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada pengampunan dosa, saudara dan saya tidak diperkenankan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, perjamuan kudus mengingatkan kita memiliki satu ikatan bersama sebagai satu komuni, sebagai satu keluarga besar, sebagai satu gereja Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Sebab itu pelihara persatuan kita, pelihara keluarga kita, pelihara gereja kita, karena kesatuan ini diikat oleh darah Yesus sendiri. Yang ketiga, perjamuan kudus mengingatkan tugas dan panggilan kita. Senantiasa harus memberitakan Injil. Jangan lupa amanat agung Tuhan Yesus untuk menyelamatkan jiwa. Jangan lupa melayani Dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena masa kita sudah menikmati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Dan kita juga akan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita lakukan waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebab itu Tuhan Yesus pada malam terakhir, Dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk duduk bersama di ruangan atas dan Dia menyelenggarakan perjamuan kudus pada saat malam terakhir bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus kemudian mengambil roti, mengucap berkat atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan daku. Kemudian Tuhan Yesus juga mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan demi pengampunan dosa banyak orang. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan hati, yang sudah dibaptis dewasa atau sidi, saudara berhak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang sudah menyiapkan hati di rumah masing-masing, saudara sudah dibagikan hosti, roti dan anggur. Saudara ambil, saudara siapkan dengan baik, karena dalam paket saudara sudah ada rotinya di atas, anggurnya di bagian bawah. Saudara lebih dahulu membuka bungkusannya, plastiknya dengan baik. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Sambil musik memainkan lagu 398, kita akan menyanyikan bait yang keempat.
Sebelum kita menerima roti dan anggur, mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, supaya perjamuan kudus ini pun menjadi sumber kekuatan iman kita menghadapi pergumulan hidup kita. Penginjil Nathan akan membawanya di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, kembali lagi Tuhan, kami pada saat hari ini sebelum kami akan menikmati akan perjamuan kudus-Mu pada saat ini Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam hidup kami. Ada begitu banyak hal yang mungkin tidak menyenangkan hati-Mu, bahkan menyakiti hati-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biar hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kembali lagi kami mengaku akan setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Biar Tuhan sendiri akan mengampuni dan melayakkan kami, akan menguduskan hidup kami, untuk kami bisa kembali lagi menikmati akan perjamuan kudus-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami, dan Tuhan yang akan tetap terus memampukan kami terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat roti yang sudah disiapkan tadi dengan rasa bersyukur, dengan hati yang sukacita. Mari kita menikmati roti ini. Mengingat darah perjanjian yang sudah ditumpahkan demi pengampunan dosa banyak orang, dengan hati yang gentar dan hormat, mari kita angkat cawan kita dan menerimanya. Mari kita meminumnya. Kita menyanyikan bait pertama saja satu kali, baru kita akan mengakhiri dengan doa syukur. Tuhan memecahkan roti hidup, seperti Kau pecahkan di Galilea. Di dalam firman-Mu ku cari-Mu, ku rindu padamu dalam hidup. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat, dalam situasi saat ini kami masih diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus. Kami sadari ya Tuhan betapa pentingnya Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Itulah dasar iman kami untuk menghadapi perubahan-perubahan, bahkan situasi saat ini. Kami percaya kehadiran Tuhan. Kami percaya kuasa darah Yesus yang menguatkan kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dimanapun jemaat sedang berada, biarlah merasakan juga pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Segala syukur dan hormat kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat bisa dipersilakan duduk. Perjamuan kudus selesai. Kita bersyukur kita semua telah mengikuti perjamuan kudus sebagai tanda bahwa kita telah menerima keselamatan yang daripada Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Saudaraku, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini, mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli.
yang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kembali kami bersyukur pada hari ini atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami bisa terus menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan. Kami dapat menikmati akan perjamuan kudus, kami dapat mendengarkan akan firman Tuhan. Dan Tuhan, biar pada saat ini kembali lagi kami rindu untuk menaikkan akan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami kembali lagi ingin terus menyerahkan akan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan khususnya untuk pemimpin kami, pemerintahan kami, baik dari pusat hingga ke daerah. Biarlah hikmah dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang akan tetap terus menaungi mereka, yang akan tetap terus menolong mereka ketika mereka harus mengambil akan setiap keputusan dan kebijakan yang ada, khususnya dalam penanganan akan pencegahan COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan tetap terus menolong akan setiap pemimpin kami, bahkan kami setiap masyarakat Indonesia yang ada. Berikan kami juga hati yang taat, untuk kami juga mau bersama-sama dengan pemimpin kami, pemerintahan kami, untuk bisa ikut ambil bagian di dalam pencegahan akan atau penanganan dalam penyebaran virus corona yang ada saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tetap terus menolong kami dan memampukan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap tim medis yang ada. Biarlah Tuhan juga akan menolong mereka, mulai dari dokter, perawat, bahkan seluruh jajaran tim medis yang ada. Biarlah Tuhan tetap memberikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan berikan mereka hikmat. Dan biarlah Tuhan tetap terus memberikan mereka sukacita Tuhan dalam mereka melakukan penanganan atau bagaimana mereka harus menangani akan setiap pasien yang terpapar oleh virus yang ada. Tuhan sendiri akan tetap terus memberkati mereka dan menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan tetap juga terus menolong akan setiap pergumulan mereka Tuhan. Khususnya mungkin di dalam pekerjaan usaha mereka. Biarlah Tuhan juga tetap terus memampukan mereka. Bahkan Tuhan juga terus memberikan mereka hikmat. Bahkan juga jalan keluar ketika mereka harus menghadapi akan setiap kesulitan yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan tetap terus menolong dan menaungi akan setiap jemaat Tuhan yang ada. Bahkan setiap jemaat Tuhan juga yang bergumul dalam sakit penyakit bahkan atau kelemahan tubuh mereka. Biar Tuhan juga tetap tersendirilah yang akan memulihkannya dan menyembuhkannya. Dan biar melalui setiap obat-obatan yang ada, makanan, minuman yang ada, bahkan keluarga yang ada di tengah-tengah mereka. Biar Tuhan juga memakai itu semua Tuhan sebagai alat Tuhan di dalam proses kesembuhan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami serahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sesuai janji Tuhan bahwa Dia akan selalu memberikan kelimpahan kepada kita.
Oleh karena itu marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu memberi berkat lewat usaha dan pekerjaan kita. Berikanlah pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jangan terpaksa memberi, karena persembahan kita ini merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama awal bulan. Diberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyerahkan persembahan persepuluhan. Sementara persembahan dijalankan, mari kita pujikan, beri terbaikmu. Saya jemput jemaat semua untuk berdiri, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pada siang hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Ajar kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami untuk dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami dalam usaha pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Tan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tenangkanlah dirimu di hadapannya, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ambil waktu teduh, ibadah selesai, Tuhan berkati saudara. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Pada saat sekarang ini kita akan dengarkan beberapa info gereja. Yang pertama, hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKKA Palu menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Evangelis Jan Frik Lumintang yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan bahkan keluarga Bapak. Dan yang kedua, kepada jemaat kekasih di dalam Tuhan, jika ingin ada pelayanan dari hamba Tuhan, baik via telepon atau WA, silakan menghubungi hamba Tuhan yang ada. Dan yang terakhir, diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA nomor 7795-780-777 atau langsung membawa kepada penanggung jawab rayon atau juga dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan dalam kotak yang ada di depan gereja. Demikianlah info dari gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, bagi semua orang. Oh, bagi semua orang.